Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ada yang perlu saya bantu? Ya Mbak, tadi saya disuruh sama perawat datang ke Poli Gizi, makanya saya datang ke sini Mbak. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Filda Kamila sebagai ahli gizi di Poli Universitas Ahmad Dahlan. Atau sebelumnya, apakah benar ini dengan Bapak Bagas? Ya benar Mbak. Baiklah, saya mendapatkan hasil data dari perawat. Maksudnya di sini ada tentang diagnosis hipertensi stage 2 ya. Untuk sekarang mungkin di akhir-akhir ini terdapat keluhan apa yang dialami Bapak? Kalau untuk akhir-akhir ini Mbak, keluhannya tuh nggak sesering yang sebelum-sebelumnya. Kadang cuma muncul sakit kepala ringan, tapi cuma kadang-kadang doang. Terus kadang juga muncul ini telinga saya suka berdenging, tapi kadang-kadang juga Mbak, nggak sesering yang sebelum-sebelumnya. Oke, alhamdulillah ya sudah berkurang. Mbak. Baiklah, di sini mungkin saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Untuk hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang terjadi terus-menerus yang akan mengakibatkan penyakit komplikasi ke depannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pola makan Bapak yang mungkin akan menjadi lebih bagus dari sebelumnya yang dikonsumsi oleh Bapak. Iya Mbak. Baiklah, mungkin di sini ada leaflet tentang yang berisikan pola makan yang mungkin akan lebih baik untuk Bapak ya. Mbak. Dan saya akan menjelaskan tentang bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk yang dianjurkan yaitu dari karbohidratnya ada nasi merah, roti gandum, nasi, lalu ada kentang rebus, bisa juga ada singkong. Dan untuk protein hewani juga ada dada ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, lalu ada ikan juga. Untuk protein nabati bisa, untuk telur mungkin bisa lebih memilih yang putihnya saja. Lalu ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Untuk sayurnya Bapak bisa mengkonsumsi bayam, wortel, labu siam. Lalu untuk buah terdapat apel, alpukat, pir, seperti itu. Lalu untuk mungkin Bapak bisa mengkonsumsi susu yang rendah lemak atau mengkonsumsi yogurt yang plain ya Pak. Baik. Untuk mungkin lemaknya juga pakainya lebih ke minyak kelapa sawit ya. Dan itu dalam jumlah yang terbatas. Untuk yang tidak dianjurkan, karbohidrat itu ada kan yang biskuit yang diawetkan dengan natrium. Sebaiknya itu dihindari. Lalu kadang kan biasanya bapak-bapak tuh suka nasi uduk ya. Itu Ya. nah itu bisa dihindari juga ya. Iya Mbak. Lalu untuk protein hewani ada sosis, bacon, lalu ada jeroan, dan kuning telur juga dihindari, daging asap yang mengandung pengawet atau karsinogen. Lalu untuk sayuran mungkin asinan, lalu acar itu juga dihindari. Untuk lemaknya ada mentega, krim, margarin, lalu bisa juga Bapak harus menghindari santan, apalagi yang kental gitu. Baiklah, untuk minumannya juga mungkin Bapak kurangi, jangan minum yang bersoda gitu. Lalu untuk cemilannya nih Pak, mungkin kebanyakan makan kerupuk, nah itu juga dihindari, keripik juga. Lalu mungkin ada bumbu-bumbu seperti kecap, saus, vetsin gitu juga dihindari. Di sini juga Bapak kalau bisa memasak sendiri ya makanannya, dan itu metodenya sebaiknya lebih bagus kukus, lalu panggang, rebus, dan dihindari yang goreng-gorengan. Betul. Mungkin Bapak juga bisa beraktivitas seperti lakukan olahraga ringan biar bisa menghindari stres gitu. Untuk mungkin juga Bapak bisa mengkonsumsi yang tadi kan makanannya rendah natrium nih ya. Nah, nanti bisa mengalihkan seperti penambahan rempah atau bumbu-bumbu seperti kayak bawang putih, bawang merah, lalu ada salam, serai kayak gitu. Mungkin bisa buat agar tidak terasa makanannya hambar seperti itu. Untuk penghentian kebiasaan juga ya Pak, jangan makan makanan yang fast food, lalu kurangi makanan yang digoreng tadi.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga Bapak akan lebih baik untuk kedepannya dan bisa melakukan pola makan sesuai yang ada di leaflet tersebut. Baik Mbak, terima kasih atas edukasi dan konsultasinya tadi Mbak. Terima kasih ya Bapak, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama.